Tidak ada yang menginginkan terjadinya bencana, tetapi ketika musibah itu datang, tim penolong harus sigap mencari dan menolong korban. Salah satunya dengan bantuan si hewan pintar anjing pelacak. Kita lihat bagaimana melatih anjing-anjing pelacak ini hingga menjadi tim SAR berkualifikasi internasional. Begitu terdengar suara teriakan korban yang tenggelam, anjing penyelamat ini langsung bereaksi. Ia terjun dan berupaya menolong korban. Si pintar ini menggiring korban ke pinggir sungai hingga nyawanya selamat. Ya, inilah salah satu latihan penyelamatan yang rutin dilakukan tim penyelamat di bawah bendera Jakarta Rescue. Anjing-anjing berperan menyelamatkan korban baik di darat dan di air. Pemilihan anjing untuk tergabung dalam tim penyelamat memang penting dilakukan. Usianya rata-rata 3 hingga 5 tahun. Kemampuan penciumannya akurat, yaitu 400 kali penciuman manusia. Jangan lupa juga tipikal kesetiaannya, sehingga walaupun medan yang dilalui ekstrim, anjing penyelamat tidak akan pernah menyerah. Jadi pemilihan hewan-hewan ini tidak boleh yang galak, harus yang jinak, harus dicek sejak kecil. Karena jika hewan-hewan yang dipilih galak, dikhawatirkan ketika diturunkan pada bencana malah akan melukai sang korban. Salah satunya nih dengan siapa? Alfa. Alfa. Jadi hewan Alfa ini tidak galak sama sekali. Alfa, tangannya. Sip, Alfa. Tak semua anjing dapat dilatih maksimal. Ia harus dipantau sejak masih umur 1 bulan agar diketahui kemampuan terbaiknya, seperti kemampuan berenang, melompat, hingga kemampuan bertahan di tengah cuaca ekstrim. Pelatihan tim SAR Dog ini ada beberapa tahapan, yaitu kepatuhan, kemampuan mencari korban, juga memberikan petunjuk pada tim SAR mengenai keberadaan korban, baik selamat ataupun tidak bernyawa. Dan pelatihan akan diawali dengan menumbuhkan rasa percaya dan kedekatan dengan sang handler atau pawang. Jika sudah dekat, maka hewan akan mudah diarahkan dan dilatih. Treatment pertama kali yang biasa dilakukan secara standar di Jakarta Rescue International sendiri adalah kita harus melakukan walking dog, yaitu berjalan bersama dengan anjing kita, seperti itu. Untuk membangkitkan atau untuk menumbuhkan rasa saling keterikatan. Oh ya, organisasi penyelamatan yang bermarkas di Setu Babakan, Jakarta Selatan ini memang punya keunggulan dan kualitas para pelatih. Mereka adalah instruktur kelas dunia yang memiliki sertifikat ICITAP atau International Criminal Investigative Training Assistance Program dari Department of Justice dan Kedutaan Amerika Serikat. Kalau untuk berapa lama itu relatif dari ketekunan si handlernya. Semakin sering si handler melakukan interaksi dengan doginya atau dengan anjing itu akan lebih cepat. Salah satu kondisi yang sering membutuhkan tim SAR Dog adalah bencana gempa bumi. Prosedur tetap pencarian jejak korban reruntuhan berbeda dengan yang dilakukan pada penyelamatan di air yang hanya memerlukan 1 orang pawang untuk 1 anjing pelacak. Pencarian korban memerlukan 2 pawang. 1 berfungsi sebagai pemantau anjing pelacak dan 1 lagi bertugas untuk mengevakuasi korban. Saat menemukan korban, anjing akan menggonggong-gonggong tepat di depan lokasi korban. Bila anjing menggonggong lebih dari 10 kali, berarti ditemukan korban dalam kondisi hidup. Namun apabila anjing hanya menggonggong 1 kali lalu mundur, berarti ada korban yang tewas di dalam reruntuhan. Tim ini pernah tergabung dalam pencarian korban yang dramatis pada Mei 2015 di mana gempa hebat berkekuatan 7,8 skala Richter melanda Nepal. 17 anjingnya menemukan 9 orang korban selamat di dalam reruntuhan gedung. Lantaran berasal dari perah pemburu, anjing ras Golden Retriever ini mudah dilatih. Goldie bahkan sudah mencapai level tertinggi dalam pelatihan, yaitu level advance. Setelah melakukan tugasnya, anjing penolong harus diberikan perawatan khusus, dikarenakan hewan penyelamat ini hanya mampu bertahan 30 menit di lokasi bencana. Mereka harus istirahat agar tidak sakit, terutama di bagian kaki. Periksa keempat kakinya. Setelah itu anjing harus dibersihkan dengan air hangat, namun tidak boleh disiram langsung agar tidak masuk angin. Setelahnya beri anjing pakan khusus. Porsi makan pun tidak bisa secara sembarangan. Satu hewan hanya diizinkan mengkonsumsi makanan 10% dari berat tubuhnya. Rata-rata hewan di tempat ini memiliki bobot 35 kg. Ini berarti dalam sekali makan, ia hanya diizinkan mengkonsumsi 3,5 kg dog food atau nasi per harinya. Namun proses mandi dan makan wajib dilakukan satu demi satu. Tujuannya agar sang hewan terbiasa hidup mandiri dan siap apabila diterjunkan tidak bersama dengan kelompoknya di medan bencana.
Dengan usia maksimal 10 tahun untuk tim SARDOG, Jakarta Rescue juga tengah memantau anjing-anjing muda yang dapat dilatih dan direkrut untuk menjadi rescue dog generasi muda dan jadi sahabat sekaligus penolong manusia dalam kondisi apapun. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.